Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Mantan Sales. Jadi ini saya sempatkan untuk buat video ya. Kadang saya tidak punya waktu buat video, jadi saya tidak punya banyak waktu juga kadang ya. Makanya video saya nggak tentu, tidak rutin lah bisa dibilang seperti itu. Kadang saya ada waktu, tapi saya lagi nggak ada mood. Kadang saya ada mood, tapi kadang waktu yang tidak ada. Jadi di sini saya sempatkan membuat video ya. Jadi ada subscriber saya yang ngasih informasi kepada saya beberapa waktu yang lalu, yang mengatakan saya ada di postingan komunitasnya Borunaga ya. Jadi salah satu thumbnail video saya itu ada di postingnya di komunitasnya. Jadi kalau netizen Malaysia, kalian orang-orang Malaysia melihat isi videonya, itu isinya mengenai ini ya, mengenai bahasa Malaysia. Jadi di situ saya mengatakan kalau bahasa Malaysia itu sudah tidak original lagi, sudah tidak asli lagi, karena sudah bercampur dengan bahasa Inggris ya. Jadi kalau kalian ingin mendengar bahasa Melayu itu yang masih original, kalian datang aja, main-main aja ke Kepulauan Riau, karena di situ orang-orang Melayu juga banyak dan mereka menggunakan masih bahasa Melayu asli. Jadi seperti itulah kira-kira isi video saya. Jadi di video itu saya juga memberikan argumen saya, narasi saya, kenapa saya mengatakan seperti itu, kenapa bahasa Melayu Malaysia ini tidak asli. Karena banyak bahasa Melayu Malaysia ini yang sudah bercampur dengan bahasa Inggris ya. Jadi di situ saya contohkan juga seperti hospital ya. Hospital itu kan kalau di Indonesia itu rumah sakit ya. Jadi saya ingin bertanya nih ke netizen Malaysia, itu hospital itu bahasa Melayu kah atau bahasa Inggris? Saya ambil contoh lagi seperti traffic light ya, lampu lalu lintas. Itu bahasa Melayu kah atau bahasa Inggris traffic light? Jadi itulah narasi saya, itulah argumen saya kenapa saya katakan bahasa Melayu Malaysia itu tidak asli. Jadi kalian jangan hanya melihat thumbnail video saya saja ya. Jadi alangkah bijaknya kalau kalian juga melihat isinya. Tapi pada postingan Kak Boru itu dia tidak memberikan link video saya ya, dia memberikan link video dia juga, link video dia yang berisi mengenai dia pernah melakukan report polis terhadap salah satu komentatornya. Itu terjadi 4 bulan yang lalu. Jadi dia memberikan link itu. Jadi sepertinya dia, Kak Boru ini ingin menakut-nakuti saya lah, ingin mengancam saya. Jadi di sini kita tidak ada ya unsur ancam-mengancam. Saya pun tidak ada ingin menyudutkan Malaysia. Jadi kalau kalian lihat video-video saya di channel saya ini ya, tidak semuanya video-video saya itu, isi video-video saya itu mengenai sesuatu hal yang jelek-jelek tentang Malaysia. Kalian bisa cek. Jadi apa yang saya lihat bagus di Malaysia ini, saya tampilkan, saya expose. Saya buat videonya, saya sampaikan. Apa yang saya lihat jelek pun begitu juga akan saya sampaikan. Begitu juga dengan negara saya sendiri ya, negara Indonesia. Apa yang saya lihat baik di Indonesia saya sampaikan, dan apa yang saya lihat jelek tentang Indonesia juga saya sampaikan. Jadi kita bisa belajar dari situ ya, dari kekurangan dan kelebihan itu kita bisa belajar. Jadi tidak serta-merta saya hanya membanggakan Indonesia dan menjelekkan Malaysia, tidak. Dan saya pun tidak sepenuhnya menjelekkan negara Malaysia itu, mengkritik negara, bukan menjelekkan ya, lebih ke mengkritik ya. Jadi saya tidak sepenuhnya mengkritik negara Malaysia itu dan membanggakan, memuja-muja negara saya, tidak. Kalau kalian bisa melihat isi video saya tidak seperti itu ya. Jadi apa yang saya lihat, pengalaman apa yang saya dapat, apa yang saya rasakan, itu yang saya sampaikan. Jadi baik buruk itu akan saya sampaikan. Jadi Borunaga ini kalau saya lihat ya isi videonya, dia selalu memuji-muji Malaysia dan selalu menjelek-jelekkan Indonesia, negaranya sendiri, seolah-olah negara Malaysia itu tidak mempunyai kekurangan dan seolah-olah negara Indonesia itu tidak memiliki kelebihan. Jadi apa-apa yang baik itu ada di Malaysia dan apa-apa yang buruk itu cuma ada di Indonesia. Jadi saya sedikit bingung ya, sedikit heran. Mungkin Kak Borunaga sendiri pernah ya tinggal di Indonesia, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun,
dan mungkin saya rasa pernah tinggal lama lah di Indonesia kan. Masa sekian lama tinggal di Indonesia tidak ada satu hal yang baik tentang Indonesia yang bisa dia sampaikan. Kan cukup heran ya, sudah sebegitu lama tinggal di Indonesia tidak ada hal baik tentang Indonesia itu yang bisa dia banggakan untuk negara luar. Jadi itu mungkin salah satu yang membuat banyak netizen Indonesia itu sedikit berang ya. Orang Indonesia itu, warga Indonesia itu bukan orang yang anti kritik ya. Orang Indonesia itu menerima kritikan. Tapi di saat negaranya itu dihina secara terus-menerus, tanpa ada narasi, tanpa ada argumen yang jelas, tanpa ada fakta, disitulah orang Indonesia itu mungkin merasa sedikit geram ya, kesal ya. Jadi terkesan seperti menjelek-jelekkan ya, hanya menjelek-jelekkan negaranya saja. Jadi mungkin itu yang membuat banyak netizen Indonesia yang kalau melihat video-videonya Kak Boru Naga sedikit emosional ya. Jadi mereka melihat sesuatu yang baik itu hanya untuk Malaysia dan sesuatu yang buruk itu hanya untuk Indonesia kan. Jadi mungkin rasa nasionalisme warga Indonesia itu jadi tergugah ya melihat video-video yang disampaikan oleh Kak Boru. Sementara di Indonesia banyak hal-hal menarik yang layak untuk dipublikasikan, yang untuk disampaikan kepada penonton-penonton kan, kepada semua orang. Jadi pada video ini bisa kalian lihat ya, banyak komentar-komentar dari warga Malaysia ya. Dia komentarnya itu memang benar-benar menyampaikan narasinya, menyampaikan argumennya, dan itu saya apresiasi ya. Jadi apapun komentar-komentar mereka itu, apapun narasi-narasi mereka itu saya pelajari, saya analisa kembali. Bahkan komentar mereka pun saya kasih logo hati ya. Jadi itu yang saya mau. Jadi apa isi video saya itu dibantah di kolom komentar dengan argumen-argumen yang kuat. Jadi saya membuka kolom komentar itu dengan seluas-luasnya. Jadi di setiap video saya itu saya membuka kolom komentar itu dengan seluas-luasnya. Baik itu komentar yang baik ataupun yang jelek, saya terima. Dan tidak pernah saya menghapus komentar dari netizen itu sendiri. Saya tidak pernah menghapus komentar, walaupun itu komentar caci maki, tetap saya biarkan saja. Tapi yang saya mengapresiasi itu komentar-komentar yang memang betul-betul ini ya, membuka cakrawala berpikir kita. Dia komentarnya itu memang benar-benar ilmiah, argumen-argumennya itu ilmiah, narasi-narasinya itu memang bisa kita terima. Itu yang saya suka dan itu yang saya harapkan sebenarnya ya. Jadi dari situ kita bisa belajar kan. Jadi dari komentar-komentar itu saya pun bisa ini ya, saya bisa menganalisa ulang tentang video saya. Jadi saya tidak serta-merta ini ya, tidak serta-merta di mata saya Malaysia itu jelek. Jadi tidak seperti itu. Jadi masih banyak yang harus kita pelajari dari negara Malaysia, dan orang Malaysia pun masih banyak yang harus kalian ketahui tentang negara Indonesia. Jadi Indonesia itu pun tidak sejelek yang kalian pikirkan, tidak sejelek dari apa yang kalian lihat di video-video YouTube orang-orang. Jadi kalau kalian pernah ke Indonesia, barulah kalian tahu jawabannya. Jadi seperti itu. Jadi saya pun tidak anti Malaysia. Jadi saya tidak apa-apa tentang Malaysia pasti jelek. Saya tidak seperti itu. Ada hal bagus saya sampaikan. Ada hal jelek di negara saya sampaikan juga. Saya tidak mau menutup-nutupi ya. Jadi itulah saya ya. Jadi apa yang baik saya sampaikan, apa yang buruk saya sampaikan. Jadi mungkin para netizen khususnya netizen Malaysia melihat video saya, video yang mengkritik ya. Jadi video saya yang mengkritik Malaysia itu yang kalian lihat. Sementara video-video yang lainnya kalian belum lihat. Jadi banyak video-video saya juga yang memuji Malaysia ya, yang perkembangan teknologinya, pendidikannya juga, masalah infrastrukturnya juga, masalah adabnya berkendara juga saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Saya tidak ingat lagi video yang mana ya. Jadi saya pernah menyampaikan itu semua. Jadi kalau di Malaysia ini saya sampaikan
orang berkendara itu lebih beradab ya. Jadi mereka lebih taat ini ya, taat rambu-rambu lalu lintas. Mereka lebih teratur, lebih rapi. Pada saat lampu merah mereka stop, pada saat lampu hijau mereka jalan. Jadi lebih disiplin lah kalau pengendara yang ada di Malaysia ini. Jadi kalau di Indonesia beda ya, sedikit pengendaranya sedikit urakan, tidak sabarannya. Jadi mereka sering mepet-mepet, mendahului, kadang lampu merah pun mereka terobos saja. Jadi seperti itu. Jadi ada juga banyak hal-hal yang jelek yang ada di Indonesia, hal-hal buruk yang ada di Indonesia yang harus yang harus kita ini juga kita pelajari juga dari Malaysia, yang harus kita ubah juga. Dan banyak juga, ada juga hal-hal yang jelek di Malaysia yang harus diubah oleh negara Malaysia itu sendiri. Jadi sebenarnya kritik itu lebih ke ini ya, lebih ke teguran agar kita bisa introspeksi diri. Jadi kalau kalian tahu ya, itu perusahaan-perusahaan besar ya, khususnya itu perusahaan-perusahaan di Amerika itu banyak itu mereka banyak menggunakan jasa hacker ya. Jadi mereka banyak menggunakan jasa hacker untuk mengetahui seberapa kuatkah keamanan dari sistem perusahaan mereka. Jadi mereka menggunakan jasa hacker. Jadi hacker itu mereka akan mencari celah dari sistem sebuah perusahaan tersebut, di mana letak kelemahannya, di mana letak lemah sistem ini yang bisa disusupi. Jadi mereka menggunakan jasa hacker itu untuk melihat kekurangan dari sistem yang mereka buat. Seperti itu juga kritik. Jadi dengan kritik itu jadi kita bisa tahu nih apa kekurangan kita, apa kelebihan kita yang tidak dipunya Indonesia, dan apa kekurangan kita yang dimiliki oleh Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Jadi lebih ke situ ya. Video saya sebenarnya lebih ke situ. Jadi saya tidak serta-merta menjelek-jelekkan. Jadi apabila saya ada narasi-narasi saya yang mungkin menyudutkan ya, mengkritik Malaysia, silahkan kalian sanggah di kolom komentar. Jadi saya membuka kolom komentar itu. Jadi saya tidak akan menghapusnya, malah saya pelajari, saya analisa, dan saya lihat kembali. Jadi seperti itu. Kita di sini belajar ya. Jadi saya tidak serta-merta menghujat Malaysia, tidak. Saya memiliki saudara juga di Malaysia. Jadi saya tidak ada dendam pribadi dengan Malaysia, dan saya juga tidak ada dendam pribadi dengan Kak Boru. Jadi saya bukan tidak suka dengan Kak Boru, tapi saya tidak setuju aja, mungkin kurang sependapat dengan isi-isi videonya. Jadi kalau Kak Boru menyampaikan video-video reaction ya, jadi sampaikan juga pendapat Kak Boru, argumen Kak Boru, narasi Kak Boru tentang video tersebut. Jadi kenapa Kak Boru sependapat dengan video reaction tersebut? Apa alasannya? Jadi sampaikan. Jadi netizen pun bisa menyangkalnya, bisa memberikan pendapatnya, bisa memberikan argumennya juga di kolom komentar. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita serta-merta hanya menjelek-jelekkan suatu negara, mengkritik suatu negara tanpa mendasar, tanpa dasar, tanpa alasan. Jadi harus kita buat juga alasan kita, argumen kita. Jadi satu hal lagi yang mungkin sedikit membuat saya kecewa juga ya dengan video-video yang ditampilkan oleh Kak Boru Naga. Jadi Kak Boru Naga itu kan naga itu dari marga Sinaga ya, itu Sinaga maksudnya ya. Jadi Boru itu ditujukan untuk perempuan. Jadi yang saya tahu nih, kalau orang Batak itu mereka itu sangat cinta dengan tanah leluhurnya. Jadi kalau orang Batak tuh ya, ini kalau saya salah mohon disampaikan di kolom komentar ya. Jadi kalau Boru Batak itu, kalau orang Batak ini dia memiliki karakter apabila mereka memiliki tanah yang luas ya. Jadi mereka itu biasanya ya, kebanyakan itu dikubur di tanah tersebut, di tanah itu juga. Jadi itu ada maksudnya. Mereka tidak berbuat seperti itu kalau tanpa ada maksud. Jadi mereka itu hidup sampai mati sekalipun mereka tetap tinggal di tanah leluhur mereka. Makanya mereka banyak yang ingin dikubur di tanah mereka sendiri. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua, mereka tidak ingin anak-anaknya itu, keturunannya itu menjual tanah leluhur itu. Makanya orang tua
meminta agar dia dikubur di tanah tersebut. Jadi kalau namanya tanah ya yang udah ada kuburannya, mungkin sedikit susah ya untuk menjualnya. Jadi itulah tujuannya kenapa orang-orang tua di suku Batak itu kebanyakan ya kalau meninggal itu dikubur ya di tanahnya sendiri. Nah, jadi dia ingin anak cucunya bisa tinggal di tanah itu. Jadi anak cucunya jangan sampai menjual tanah itu, tanah leluhur itu, tanah warisan itu. Jadi mungkin tanah itu sudah turun menurun ya. Jadi orang tuanya mungkin dapat dari orang tuanya itu pun dapat dari orang tuanya lagi. Nah, jadi mungkin itu udah tanah turun temurun, tanah leluhur. Jadi mereka orang Batak ini ingin melestarikan tanah tersebut, jangan sampai dijual. Jadi mereka ingin tanah tersebut harus dikelola oleh keturunannya. Kalaupun mau ditinggali, yang tinggal di tanah itu pun mereka mau itu harus keturunannya juga. Jadi seperti itu kalau menurut yang saya ketahui ya. Itulah saking cintanya orang Batak ini terhadap tanah leluhur. Sementara kalau kita lihat Kak Boru Naga ini, dia berbanding terbalik ya. Jadi itu yang membuat banyak netizen Indonesia juga yang merasa kecewa mungkin. Jadi kalau menurut saya itu, selain itu Kak Boru pun orang Indonesia. Jadi tak sepatutnya lah kita sesama warga Indonesia menjelekkan, mengkritik. Mengkritik itu tidak masalah ya, mengkritik. Tapi apa yang baik pun tentang negara kita itu maunya kita sampaikan juga ke netizen kita. Jadi apa seburuk itukah Indonesia sehingga tidak ada satu pun hal yang baik tentang Indonesia. Jadi kalau kalian lihat video-video Kak Boru Naga itu, saya perhatikan tidak ada satu video pun yang memuji, yang membanggakan negara Indonesia itu sendiri. Jadi apa-apa yang baik itu milik Malaysia, apa-apa yang buruk itu milik Indonesia. Jadi seharusnya apa yang baik di Indonesia pun disampaikan kan. Jadi bisa orang Malaysia pun bisa tahu, oh ini sisi baik negara Indonesia, oh ini yang harus kita pelajari dari Indonesia, oh ini yang harus kita benahi dari Indonesia. Jadi seperti itu, ada pembelajaran di situ. Begitu juga kami orang-orang Indonesia tidak anti kritik. Nah, kami dari kritikan itu kami pun belajar dari Malaysia. Jadi kalau dulu itu banyak guru-guru kita itu, guru-guru dari Indonesia itu yang dikirim ke Malaysia untuk mengajar kan. Jadi mutu pendidikan kita dulu itu masih lebih baik lah dibandingkan Malaysia. Tapi sekarang kan berbanding terbalik. Jadi Malaysia terus berbenah. Jadi sekarang orang Indonesia yang banyak sekolah ke Malaysia. Kalau dulu orang Malaysia yang banyak sekolah ke Indonesia. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan kesehatan ya. Dari medis pun seperti itu, dari segi medis. Jadi orang Indonesia pun sekarang banyak yang berobat itu ke Malaysia, ke Penang, ke Melaka, ke KL. Jadi banyak seperti itu. Jadi banyak juga orang Indonesia yang lebih percaya dengan kualitas dan mutu kesehatan di negara Malaysia dibandingkan negaranya sendiri. Itu harus kita akui. Jadi kalau orang Indonesia yang memiliki uang banyak, pasti dia mendapatkan pengobatan itu, mendapatkan medis itu ke Malaysia. Pasti mereka pergi ke Malaysia kebanyakan ya, karena mereka lebih percaya dengan tenaga medis yang ada di Malaysia dibandingkan tenaga medis yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia kita tahu sendiri kan, banyak sekali malpraktek lah, inilah itulah, pelayanannya yang kurang oke lah. Jadi itu yang harus kita pelajari. Jadi saya tidak memungkiri itu. Jadi kalau dari segi pendidikan, kesehatan, Malaysia saat ini ya masih lebih unggul. Nggak tahu juga ke depannya ya, 10 atau 20 tahun kemudian, karena kan terus ada perubahan ya. Kalau dulunya mutu pendidikan itu Indonesia lebih baik, tapi kini Indonesia tertinggal. Jadi setiap negara itu pasti dari tahun ke tahun pasti melakukan perubahan, melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, jadi mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi semoga, saya harap dengan menonton video ini dapat membuka pikiran para netizen ya, khususnya netizen Malaysia. Jadi saya tidak sepenuhnya mengkritik Malaysia, tidak. Ada banyak hal-hal baik di Malaysia ini yang harus saya expose juga, yang harus saya informasikan kepada warga saya. Dan banyak juga hal-hal buruk di Malaysia ini yang harus saya informasikan juga. Begitu juga dengan negara saya, banyak
hal-hal baik yang perlu orang Malaysia ketahui, dan banyak juga hal-hal buruk yang orang Malaysia juga perlu ketahui. Jadi bisa jadi pembelajaran buat Malaysia dan bisa jadi pembelajaran juga buat Indonesia kan. Jadi saya tidak mau serta-merta hanya menyudutkan satu negara saja. Jadi kami orang Indonesia ini tidak kisah pun ada orang lain yang memuji-muji, yang membangga-banggakan, menyanjung-nyanjung satu negara. Kami tidak peduli itu. Itu hak mereka ya, kalau mereka ingin memuji-muji, membanggakan suatu negara itu, walaupun itu bukan negaranya sendiri, itu tidak masalah. Tapi di saat negara kami diusik, dihujat, nah disitulah mungkin rasa nasionalisme kami ya tergerak. Jadi mungkin seperti itu ya. Kami kalau kritik dengan menghujat itu beda ya. Kalau mengkritik itu dia lebih menyampaikan sesuatu yang negatif dan memberikan narasi, memberikan argumen-argumen yang jelas kenapa dia mengkritik, apa alasannya. Nah, jadi dia mendasar ya. Tapi kalau menghujat itu dia lebih hanya menjelek-jelekkan aja, ini Indonesia gini. Tapi tidak ada dasarnya ya. Tidak ada argumen ataupun pendapat yang menguatkannya. Apalagi kalau dia hanya terus-menerus hanya mengkritik tanpa adanya pujian kan. Jadi seolah-olah dia jelek semua gitu kan, nggak ada yang bagus-bagusnya dari dia. Nah, jadi saya harap netizen Malaysia pun lebih dewasa lah. Di saat kalian dipuji, disanjung, kalian senang. Tapi di saat kalian dikritik pun kalian jangan marah ya. Kalian jangan berontak, kalian jangan membenci orang yang mengkritik itu. Jadikan kritikan itu sebagai pelajaran, sebagai motivasi ya untuk lebih baik lagi lah. Jadi begitu juga dengan warga Indonesia ya, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak besar kepala kok dengan pujian, dan tidak merasa kerdil dengan kritikan. Jadi orang Indonesia pun seperti itu. Oke, mungkin itu aja informasi yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Apabila ada narasi saya, argumen saya yang tidak pas mungkin di hati penonton semua, kalian bisa menyampaikannya di kolom komentar. Pasti saya akan baca dan tidak akan saya delete. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.